Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Neni Marlina SIPMA. Saya adalah dosen pada program studi Ilmu Pemerintahan, Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro dengan nomor NIDN 0020118904. Mata kuliah pokok saya adalah Pemerintahan Desa dengan bobot SKS 3 SKS dan ditempuh pada semester 4. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggabungkan antara ceramah, studi kasus, dan juga project based learning, serta diskusi interaktif baik antar mahasiswa maupun antara dosen dengan mahasiswa. Pembelajaran ini juga dilengkapi dengan RPS, lembar kerja mahasiswa, rubrik penilaian mahasiswa, dan juga monitoring evaluasi. Dalam video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi tentang pemilihan kepala desa sebagai pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran atau PDD UKT-PT bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman tentang konsep, teori, dan juga pendekatan serta dinamika dalam perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa serta membekali mahasiswa dengan kemampuan analisis kritis terhadap implementasi kebijakan otonomi desa, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan masyarakat lokal berbasis pada Undang-Undang Desa. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini meliputi 2 CPL, yaitu CPL 1 dan CPL 3. CPL 1 yaitu mampu mengimplementasikan nilai kemanusiaan serta berkontribusi dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sedangkan CPL 3 yaitu mampu mengembangkan konsep penyelenggaraan pemerintahan nasional daerah dan juga desa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi 5 CPMK, yaitu CPMK 1 yang mampu menjelaskan konsep, definisi, dan hakikat desa dalam perspektif sosiologi, politik, dan juga hukum. CPMK 2 mampu menganalisis struktur, organisasi pemerintahan desa, peran kepala desa, perangkat desa, dan juga lembaga desa. CPMK 3 mampu memahami dan menginterpretasikan regulasi terkait desa. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun rancangan perencanaan pembangunan desa berbasis pada partisipasi masyarakat dan potensi lokal. CPMK 5, mampu melakukan simulasi tentang musyawarah desa, perencanaan penyusunan anggaran, serta pengelolaan program desa secara transparan dan akuntabel. Adapun referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini yaitu adalah buku dari Eko S tahun 2014 yang berjudul Desa Membangun Indonesia, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, dan juga Nurholis tentang pertumbuhan dan perkembangan pemerintahan desa. Adapun referensi pendukung yang digunakan diantaranya adalah yang ditulis oleh Mada terkait dengan manajemen pemerintahan desa, dan juga yang salah satunya ditulis oleh saya sendiri yaitu tentang pelaksanaan Pilkada Jateng dalam persepsi masyarakat. Dalam melaksanakan proses perkuliahan, saya menerapkan strategi pembelajaran berorientasi pada Outcome Based Education atau OBE dan juga Project Based Learning atau PBL. Di awal pembelajaran ini, saya akan menggunakan LMS Kulon Undip untuk memberikan RPS dan juga kontrak perkuliahan serta materi yang akan saya unggah sebelum memulai pembelajaran. Salah satu bentuk implementasi dari PBL atau PJBL yang saya terapkan dalam mata kuliah ini adalah proyek studi lapangan tentang peran aktor dalam pengambilan keputusan serta menganalisis secara kritis dinamika dari musyawarah desa. Adapun komponen evaluasi akhir mahasiswa dilakukan secara terstruktur terdiri dari akumulasi 6 indikator penilaian dengan bobot yang terukur, yaitu yang pertama adalah nilai project dari project based learning sebesar 30%, kemudian partisipasi mahasiswa sebesar 20%, tugas terstruktur sebesar 10%, kuis formatif sebesar 10%, serta evaluasi sumatif melalui UTS sebesar 15% dan ujian akhir semester sebesar 15%. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat semua ya,
pada pagi hari ini ya. Jadi materi minggu ini kita akan bahas salah satu materi yang mungkin cukup diminati ya oleh banyak mahasiswa maupun juga oleh banyak peneliti, yaitu terkait dengan Pilkades gitu ya. Ini kita mereview sebentar gitu ya. Nanti terkait dengan apa yang minggu lalu kita sudah bahas bersama-sama gitu ya, yaitu tentang bagaimana peran antar aktor di dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga siapa yang terpilih di dalam pemilihan kepala desa itu kemudian punya peran penting dalam menentukan keputusan desa gitu ya. Nah, sebelum kita mulai gitu ya, saya mau tanya dulu, siapa yang sudah pernah gitu ya melihat atau menyaksikan gitu ya soal pemilihan kepala desa? Boleh angkat tangan? Saya, Bu. Oke, silakan ya, satu persatu silakan. Perkenalkan nama saya Ray Faza. Sebelumnya saya sudah pernah melihat bagaimana tentang kampanye dari Pilkades itu sendiri, Bu. Rame ya? Rame. Ray Faza ya? Iya. Oke, makasih ya Mas Ray, boleh kasih tepuk tangan dulu? Oke, tadi yang berikutnya, ya, oke silakan. Saya Dian Nalofiansyah. Kalau di desa saya sendiri, saya pernah melihat langsung gitu proses pilkades ini gitu. Di mana para calon itu di waktu mendekati pencoblosan itu para calon ini tuh memberikan bansos kepada masyarakat. Bansos ya, bentuknya bansos ya. Bansosnya berupa barang-barang logistik seperti beras, minyak dan lain-lain. Nah, sembako gitu ya. Ya, terima kasih ya. Kita kasih tepuk tangan dulu ya. Ada lagi tadi, satu lagi, silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Reksa. Kalau saya sendiri melihat sebuah fenomena mungkin mirip seperti Dian Catur ya tadi ya. Mungkin kalau Dian Catur berbentuknya logistik, kalau saya dari berbentuk infrastruktur, yaitu jalan-jalan desa yang mulai tiba-tiba dibangun gitu loh. Kenapa saya menilai itu cukup aneh gitu? Kenapa ketika mendekati Pilkades baru dibangun jalan desa? Iya. Gitu sih, Bu. Oke ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Refaza, Dian, dan Mas Reksa gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan fenomena yang dekat dengan kita ya, dalam artian dalam pemilihan apapun namanya orang itu mencalonkan diri, ingin menang gitu ya. Segala macam cara itu kemudian dilakukan gitu ya, termasuk tadi ya kampanyenya lebih meriah gitu ya, kemudian ada sembako gitu ya, kemudian tadi bangun jalan ya. Jadi kalau kita lihat di berita mungkin ya, yang paling banyak itu adalah ketika dia tidak terpilih gitu ya, yang dilakukan adalah jalannya dibongkar gitu ya, dan lain sebagainya. Ya, jadi materi di minggu ini kita akan bicara tentang 3 hal terutama, yaitu patologi politik atau penyakit gitu ya, yang sebenarnya selalu muncul di dalam pemilihan kepala desa gitu ya, sebagai bagian dari demokrasi lokal gitu ya. Yang pertama adalah politik uang, yang kedua adalah calon tunggal yang melahirkan patron klien hubungannya. Ya, yang ketiga adalah politik kekerabatan gitu ya. Di desa ini khas disebut sebagai politik kekerabatan. Kalau kita lihat di politik nasional mungkin kalian lebih banyak atau kita lebih sering mendengar istilahnya adalah politik dinasti gitu ya. Nah, tapi ini khas ada di desa gitu ya. Ya, nah ini adalah tahapan ya yang kemudian dilakukan di dalam Pilkades. Tahap pertama adalah pra-voting, yaitu persiapan mulai dari pembentukan panitia sampai dengan seleksi bakal calon gitu ya, sampai dengan seleksi calon gitu ya. Bakal calon itu belum final sampai diumumkan gitu ya. Nah, kalau sudah diumumkan calonnya siapa, ini baru final ya, siapa yang dipilih. Nah, sebelum itu ada banyak lobby dan negosiasi yang terjadi gitu ya. Tadinya 3 jadi 2 gitu ya, tadinya 2 jadi 5 gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian tahap yang kedua ini adalah tahap voting atau pelaksanaan ya, terutama tadi yang disebutkan ada kampanye tadi gitu ya. Kalau sekarang kan dalam Pilkades itu kan kampanyenya macam-macam gitu ya, pasang foto gitu ya, modelnya kan sama ya, sama mewahnya, sama euforianya tuh sama tinggi gitu ya, dengan pilkada maupun dalam pilpres gitu ya. Kenapa? Karena calonnya adalah orang yang dia tahu gitu ya, calonnya adalah orang yang dia lihat gitu ya. Makin dekat antara pimpinan atau yang dipilih dengan konstituennya, makin mudah gitu ya untuk mengenali apakah saya itu akan dipilih atau tidak gitu ya. Nah, ini kemudian yang krusial juga adalah di dalam pemungutan suara gitu ya. Jadi pemungutan suara kalau di desa mungkin bisa dimulai dari siang sampai dini hari
gitu ya. Karena harus selesai saat itu juga gitu ya. Karena kalau nggak selesai saat itu juga, anggapannya adalah intervensi politik yang cukup tinggi gitu ya. Kemudian di tahap ketiga ini adalah pasca voting atau penetapan ya, jadi ada rekapitulasi hasil sampai dengan nanti ditetapkan hasil suaranya, siapa yang kemudian menang gitu ya, suaranya berapa dan lain sebagainya. Kemudian di pengambilan sumpah dan pelantikan, artinya si kepala desa terpilih ini sah menjadi kepala desa gitu ya. Nah, sampai dengan tahapan ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebagai dalam perspektif politik, tentu saja semua proses itu tidak ada yang tidak dilobi gitu ya. Ya meskipun regulasi kan bilang tidak boleh gitu ya. Tapi hampir semuanya kita lihat di fakta di lapangan gitu ya. Kontestasi itu melahirkan ruang-ruang yang lain gitu ya. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa desa itu bukan ruang yang netral begitu saja. Dan proses pemilihan kepala desa itu bukan proses gitu ya yang kemudian hanya ruang hampa mengikuti regulasi ya, tetapi ada dinamika dan gejolak di dalamnya ya, termasuk adalah mekanisme mulai dari pencalonan sampai dengan rekapitulasi gitu ya. Oke, nah ini patologi yang pertama tadi adalah ketika ada calon tunggal gitu ya. Jadi maunya kita kan makin banyak calon gitu ya, makin banyak interpretasi masyarakat yang terwakilkan gitu ya. Nah, tapi ada istilah calon tunggal yang kemudian di sini dikatakan sebagai kebuntuan demokrasi gitu ya. Demokrasi itu buntu kalau calon itu tunggal sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kenapa kok dibilang buntu gitu ya? Karena ada kompetisi yang hilang gitu ya. Kenapa hilang ya? Karena cuma satu. Ya, kalian kalau cuma satu mau milih siapa? Ada yang dipilih lagi selain satu itu? Enggak ada gitu ya. Hanya satu saja gitu ya. Jadi calon tunggal ini menghilangkan kebebasan memilih gitu ya dari masyarakat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang disebut sebagai praktik bumbung kosong gitu ya. Jadi calon tunggal sering diadu oleh kotak kosong. Kita biasa bilangnya kotak kosong. Mungkin nggak kotak kosong yang menang? Mungkin saja gitu ya. Orang tidak mau milih ada kotak kosong gitu ya. Nah, ini yang dihindari gitu ya. Nah, kenapa dihindari? Karena sebaiknya kan memilih calon yang berasal dari desa tersebut untuk memimpin gitu ya. Nah, maka ada taktik berikutnya untuk mengantisipasi calon tunggal gitu ya, yaitu adalah taktik boneka. Nah, siapa yang jadi boneka? Nah, siapa saja gitu ya. Nah, misalnya apa? Ya petahana, ya ini biasanya petahana atau incumbent gitu ya, yang mau maju lagi di dalam pemilihan kepala desa itu kemudian mendaftarkan ya pasangan gitu ya sebagai lawan tandingan politik gitu ya, atau taktik boneka tadi ya, yang maju adalah petahananya ini bapaknya gitu ya, kemudian bonekanya adalah istrinya gitu ya, atau anaknya gitu ya. Nah, tinggal nanti dalam kampanye jadi satu gitu ya. Nah, ini yang disebut taktik boneka. Ini yang kemudian disebut sebagai demokrasi yang buntu gitu ya. Jadi legalitas itu ya membuka ruang partisipasi secara sistem dan mekanisme, tetapi faktanya terjadi kebuntuan gitu ya, terutama dalam pemilihan kepala desa gitu ya. Oke, ini terkait dengan calon tunggal gitu ya. Nah, kemudian aturan terbaru gitu ya, kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 gitu ya, di mana kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun untuk masa jabatan 1 kali periode. Kemudian kalau hanya ada satu pendaftar atau calon tunggal, ini yang cukup kontroversi adalah setelah perpanjangan ya, kemudian tetap hanya ada satu calon gitu ya, maka kemudian pendaftaran akan diperpanjang, dan kalau betul-betul hanya ada satu calon, maka kemudian calon tunggal gitu ya hanya akan dimusyawarahkan saja gitu ya. Nah, jadi musyawarah saja, tidak ada pilkades, tidak ada pemilihan gitu ya. Nah, sisi lain tujuannya apa sih? Anggaran. Ya, buat apa ada euforia kalau yang dipilih cuma satu gitu ya. Jadi musyawarah saja gitu ya. Nah, ini yang kemudian pertanyaan saya gitu ya, kalau musyawarah
itu kan artinya sudah tidak ada pilkades gitu ya. Nah, apakah calon tunggal gitu ya dengan musyawarah tadi sebenarnya menurut Anda gitu ya, apakah dia menggeser ruang konflik dari konflik di TPS gitu ya menjadi konflik di ruang rapat gitu ya? Ada yang mau menjawab, berpendapat? Kan saya Widya Saraswati, izin menjawab Ibu. Menurut saya itu akan menjadi konflik yang lebih akan ada konflik yang terselubung, apalagi dalam musyawarah desa itu pasti ada tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh patron lah yang membawa masyarakatnya. Jadi bisa aja nanti patron itu akan memaksa atau memaksa salah satu calon ini, hanya satu calon ini untuk mengikuti apa yang mereka mau. Jika nanti tidak diikuti, pasti masyarakat akan berusaha untuk membatalkan atau memperlama proses musyawarahnya itu. Ya, betul ya. Ya, betul ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Widya ya. Betul ya. Analisisnya adalah calon tunggal itu melahirkan yang kita sebut sebagai, ada istilahnya apa? Patron klien gitu ya. Ada patron klien. Ya. Jadi yang khas dalam pilkades adalah hubungan patron klien. Makanya kenapa orang membangun jalan menciptakan patron. Kliennya adalah masyarakat. Nah, kenapa misalnya broker politik itu minta kalau ada pilkades duluan gitu ya, membiayai dana untuk pilkades, baru nanti di pilkada adalah menciptakan patron klien dengan kepala daerah gitu ya. Oke, baik, ini untuk hubungan tadi ya, politik uang dan patron klien. Ini beberapa studi kasus yang nanti bisa kalian lihat juga di dalam kulon yang sudah saya unggah gitu ya, untuk studi kasus lanjutan gitu ya. Kemudian karakter pemilih ya. Nah, ini kita ke politik uang gitu ya. Salah satu yang khas tadi ya, politik uang itu bentuknya bukan uang saja. Ada sembako, ada jalan, ada infrastruktur lain gitu ya. Itu yang kemudian dalam politik uang gitu ya. Nah, jadi kemudian apa yang kemudian menyebabkan gitu ya, dampaknya adalah ada fragmentasi ya. Masyarakat kemudian terbagi. Oh, saya milih A gitu ya, saya milih B, saya milih C karena uangnya lebih banyak. Saya milih yang lain itu karena nggak ngasih uang gitu ya misalnya. Nah, ini tapi juga kalau kita lihat di pedesaan ini antara struktural dan kultural tadi gitu ya. Secara kultural bagaimana? Karena misalnya ya, nah ini ya, jadi kalau menurut Anda bagaimana gitu ya pendapatnya gitu ya. Kalau di desa itu ada perasaan tidak enak menolak amplop, tidak enak menolak sembako karena nanti dianggap tidak punya etika gitu ya. Nah, pendapat Anda bagaimana melihat fenomena yang seperti ini gitu ya? Ada yang mau berpendapat? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Sekar Kinanti. Mungkin saya izin memberikan pendapat mengenai hal ini. Kalau menurut saya pribadi, hal ini tuh nggak bisa dibilang sebagai jual beli murni transaksional, karena dalam fenomena ini tuh juga terjadi pergeseran nilai sosial, dimana kalau misalkan kita ambil contoh kayak uang bensin ataupun hari gantian kerja, itu tuh udah bisa dibilang sebagai jual beli gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak dikasih, maka itu bisa aja dianggap sebagai melanggar aturan pemilu ataupun dituding melanggar norma kepantasan seperti itu. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan dulu untuk Mbak Sekar ya. Bagus ya, faktual gitu ya. Jadi ada istilahnya uang bensin atau uang lelah gitu ya. Kalau nggak diterima dianggap nanti tidak sopan gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kemudian saya sebutkan sebagai dilema kultural dan struktural. Ya, secara struktural kita mau prosedural dan bersih, secara kultural budaya pragmatis finansial itu adalah bagian yang melandasi dan berjalan bersamaan gitu ya. Jadi apa yang terjadi dalam pilkades adalah tarik menarik kepentingan antara kepentingan demokrasi dengan kepentingan ekonomi gitu ya. Itu kemudian gitu ya, yang selanjutnya adalah selain patron klien ada pilar-pilar lain ya, yaitu tadi yang kita sebut ada politik kekerabatan ya, dengan lahirnya istri suami gitu ya sebagai lawan politik ya, atau taktik boneka. Kemudian ini, dan yang ketiga tadi kita bilang adalah politik uang gitu ya, yang kemudian kita nggak bisa bilang ya karena masalahnya calonnya ngasih gitu ya, kita nggak enak, nggak nerima gitu ya. Tapi sisi lain kalau masyarakat tidak dikasih juga ada pertanyaan ya, kok modalnya nggak ada gitu ya. Nah, ini yang kemudian jadi masalah gitu ya, yang kemudian kalau saya bilang dia
calon yang berniat bersih terpaksa beradaptasi menggunakan politik uang agar bisa menang, menciptakan dilema moral bahkan sebelum mereka resmi menjabat, gitu ya. Nah, ini materi kita untuk minggu ini terkait dengan Pilkades, gitu ya, dari 3 patologi politik tadi, gitu ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Davo. Saya ingin bertanya, jika aturan baru UU Nomor 3 Tahun 2024 yang dimana memperbolehkan calon tunggal itu langsung disahkan tanpa melalui musyawarah desa demi efisiensi anggaran, bukankah itu akan memperkuat tirani? Dan bagaimana dengan hak pilih warga yang tidak suka dengan calon tunggal tersebut gitu, dan tidak ada pilihan lain? Ya, oke ya, terima kasih ya Dava ya. Kita kasih tepuk tangan ya. Jadi pertanyaannya cukup analitis gitu ya. Jadi gimana dilema kalau calon tunggal kan nggak ada lagi gitu ya. Apakah kemudian salah satu yang perlu kita pastikan adalah bahwa ruang musyawarah atau deliberasi di desa itu betul-betul menjadi ruang deliberatif gitu ya. Ruang yang betul-betul musyawarah bebas dari intervensi, itu dulu yang pertama kali perlu dilakukan gitu ya. Nah, undang-undang yang baru terkait dengan Pilkades itu kan membuat sebenarnya efisiensi anggaran, tapi di sisi lain faktanya adalah ketika tadi ya ada intervensi yang tadi disampaikan Mbak Widya gitu ya, ada intervensi dan lain sebagainya, ini kemudian kan menjadi praktik baru gitu ya dalam menekan suara. Nah, yang perlu dipastikan bahwa masing-masing aktor itu punya peran yang sama besar di dalam musyawarah tadi dan menjadikan musyawarah betul-betul sebagai ruang deliberatif atau demokrasi di tingkat lokal. Kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi yang lain? Cukup jelas? Cukup jelas ya. Oke, kalau sudah cukup jelas gitu ya, ini tadi materi kita terkait dengan Pilkades gitu ya. Untuk studi kasus yang real gitu ya, data-data lainnya sudah saya siapkan atau unggah di Kulon gitu ya. Jadi silakan Anda bisa mengecek dan Anda melanjutkan untuk menulis esai kritis ya terhadap salah satu kasus yang saya unggah adalah soal sengketa. Ya, sengketa pemenangan Pilkades gitu ya. Nanti kalian tulis esainya, diunggah di Kulon, kemudian nanti dikumpulkan sebelum minggu depan di pertemuan kita yang terakhir gitu ya. Ya, jadi yang bisa kita rangkum di sini adalah bahwa Pilkades tadi bukan ruang kosong, bukan ruang hampa, selalu ada dinamika di dalamnya. Meskipun desa itu lingkupnya kecil, tetapi praktik politik dan demokrasi serta dinamikanya itu bisa kita lihat secara nyata karena antara pemimpin yang dipimpin itu hubungannya sangat erat. Gitu ya. Jadi kepala desa juga tidak mudah. Itu yang disebutkan sebagai kepala desa itu jadi ujung tombak ya sekaligus ujung tombok gitu ya. Jadi keuangannya kadang-kadang keluar juga ya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Tuh, itu saja untuk materi saya gitu ya di minggu ini. Saya ucapkan terima kasih ya kepada yang sudah berpartisipasi. Jangan lupa untuk tugasnya gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup ya, saya akhiri ya. Selamat pagi dan terima kasih.